Setelah pemadaman internet nasional terpanjang dalam sejarah modern, warga Iran kini kembali terhubung ke internet. Namun proses penyambungan kembali berjalan lambat dan masih terbatas. Dan masih ada indikasi kuat adanya pembatasan yang diberlakukan oleh rezim. Republik Islam memutus akses internet 3 bulan lalu setelah serangan awal dari Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari. Berikut adalah juru bicara pemerintah Iran yang mengumumkan langkah untuk kembali online. Setelah pertemuan berulang kali, markas besar mencapai kesimpulan bahwa akses internet harus dibuka kembali. Dan kemarin arahan Presiden telah disampaikan kepada Kementerian Komunikasi. Kami berharap dalam beberapa hari mendatang, kami dapat segera mengembalikan hak-hak sah ini kepada rakyat. Sementara beberapa warga Iran mengatakan ini adalah langkah positif dari pemerintah, yang lain berpendapat bahwa hal ini bisa berarti pembatasan yang lebih berat dan kontrol yang lebih ketat dibandingkan sebelum pemadaman diberlakukan. Berikut beberapa tanggapan. Ini 100% positif. Pasar online sangat ingin kembali ke keadaan sebelumnya. Tapi penuntutan sosial yang terus terjadi ini sangat merugikan bisnis online. Bisnis-bisnis tersebut sangat bergantung pada internet. Dan setiap kali, pembatasan-pembatasan ini membuat hidup mereka semakin sulit. Saya sangat senang karena internet akan dipulihkan, sehingga bisnis-bisnis bisa kembali berjalan normal. Saya pernah punya toko online dan menjual produk. Tentu saja ini akan menguntungkan kami. Tapi satu-satunya masalah adalah sensor. Jika mereka menemukan solusi yang baik dan benar untuk ini, banyak masalah akan teratasi. Untuk informasi lebih lanjut, sekarang kita bersama Nigar Mostahedi, jurnalis di Iran International dan pembawa acara podcast Eye for Iran. Nigar, ini adalah langkah yang sudah terlambat berbulan-bulan, tapi saya penasaran kenapa baru sekarang dilakukan. Apakah ini menunjukkan bahwa rezim percaya perang ini sebenarnya sudah berakhir? Tidak, saya tidak berpikir begitu. Kamu tahu, saya baru saja membuat laporan tentang internet beberapa hari yang lalu sebelum mereka membukanya. Dan saya berbicara dengan seorang ahli keamanan siber yang berasal dari Iran, Amin Slavati. Dan Amin mengatakan, meskipun banyak ahli lain yang mengatakan hal berbeda kepada saya, dia percaya bahwa pemadaman dan pemutusan total internet ini tidak akan berlangsung selamanya. Karena hal itu tidak berkelanjutan bagi ekonomi Iran. Dan dengan melakukan hal itu, rezim Iran juga ikut menderita. Jadi selain itu, kamu juga harus melihat masyarakat Iran dari segi budaya. Kamu tidak bisa, tahu kan, memiliki masyarakat yang sepenuhnya bergantung dan terhubung ke internet, lalu tiba-tiba mencabut akses internet itu. Kamu tahu, Iran itu bukan Korea Utara kalau dilihat dari tingkat budaya masyarakatnya. Jadi pasti akan ada banyak reaksi keras. Jadi menurutku, mereka juga takut akan hal itu. Meski begitu, sepertinya mereka sedang bergerak menuju pembatasan internet yang lebih mirip dengan gaya Tiongkok. Baru-baru ini, mantan kepala lembaga penyiaran negara Iran mengatakan bahwa mereka sedang mengimpor peralatan dari Tiongkok untuk membuat versi internet mereka sendiri. Hampir sama seperti yang kita lihat di Tiongkok ketika berbicara tentang provinsi Muslim Uighur. Apakah ada kekhawatiran bahwa rezim mungkin akan menggunakan pemulihan akses internet ini untuk melacak sebagian orang yang mengunggah kritik terhadap Republik Islam dan mencoba menindak beberapa pembangkang ini? Tentu saja, maksud saya itu adalah sesuatu yang sudah mereka lakukan sebelumnya dan akan terus mereka lakukan. Sekali lagi, mereka memiliki banyak peralatan dan teknologi AI yang berasal dari Tiongkok yang memungkinkan mereka melakukan hal tersebut. Tapi dengan versi internet yang mungkin baru seperti ini, masih akan ada banyak pembatasan. Ini mungkin akan memungkinkan mereka untuk mengakses Gmail dan hal-hal seperti itu. Dan mereka mungkin akan mengizinkan misalnya berita Rusia dan hal-hal yang akan menguntungkan rezim. Tapi secara ekonomi, mereka harus membuka akses internet. Maksud saya, ini terhubung dengan sektor keuangan dan begitu banyak sektor lain dalam masyarakat. Rezim Iran tidak bisa terus seperti ini sendiri. Dan mereka mungkin akan kembali melakukan pemadaman total dan pemutusan akses lagi ketika mereka merasa itu diperlukan. Jadi menurut saya, dunia benar-benar perlu bersiap untuk itu dan mulai bergerak, entah itu dengan langsung menjual teknologi. Sekarang kami telah mengetahui di Iran International bahwa Elon Musk dan pemerintah Amerika Serikat sedang melakukan pembicaraan untuk mencoba menyediakan dan membantu rakyat Iran dengan teknologi tersebut agar tetap terhubung. Namun sayangnya, terkait Elon Musk ada beberapa kendala keuangan, dan hal itu membuat rencana tersebut tidak bisa terlaksana.
Jadi ini adalah pola yang terus digunakan oleh rezim Iran. Jadi, lain kali ketika terjadi penindasan atau pembantaian lagi, yang pasti akan terjadi dan eksekusi masih terus berlangsung setiap hari, jangan sampai kita lupa, mereka akan melakukan hal ini. Jadi, dunia perlu bersiap untuk membantu rakyat Iran. Saya akan mengatakan bahwa langkah ini juga tidak berjalan mulus di dalam Iran. Ada perselisihan terbuka antara IRGC dan Presiden Pezeshkian mengenai pemulihan internet. Nah, bagaimana seharusnya kita memaknai ini? Apakah ini benar-benar perselisihan internal? Atau mungkinkah ini hanya sandiwara politik yang dimainkan di dalam rezim? Menurut saya, ini adalah campuran dari keduanya. Selalu ada sandiwara politik ketika berbicara tentang rezim Iran, tetapi memang ada perpecahan dan faksi internal lebih banyak dari yang pernah kita lihat sebelumnya, terutama dengan adanya pembicaraan yang sedang berlangsung saat ini. Kelompok garis keras muncul dan membuat pernyataan yang benar-benar berlawanan dengan apa yang dikatakan Pezeshkian dan Adolfochi, atau bahkan Galibaf dalam hal ini. Dan pertanyaan itu kembali ke pertanyaan utama yang sama, yaitu siapa yang sebenarnya memegang kendali di Iran saat ini. Dan sayangnya tidak ada jawaban yang jelas, itulah sebabnya sangat sulit untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah akan ada kesepakatan yang akan ditandatangani? Saya rasa tidak pada saat ini. Ya, tentu saja banyak pertanyaan besar tentang apa yang sedang terjadi. Nigar Mostahedi senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English. Terima kasih. Senang sekali.